akuntansi terhadap tingkat pemahaman mata kuliah pada mahasiswa akuntansi. Dan kami akan memberikan tutorial untuk mengolah data dengan aplikasi SPSS 26. Oke, saya akan memberikan tutorial untuk mengolah data. Jadi saya di sini punya data kuesioner untuk diolah ke aplikasi SPSS 26. Ini contoh kuesionernya yang sudah dibuat, dan ini ada jawaban responder, dan hasil dari spreadsheet-nya seperti ini. Ini untuk hasil dari spreadsheet-nya yang respon ada 36 mahasiswa akuntansi dari pertanyaan X1, X2 sampai Y. Jadi kita mulai untuk memasuki aplikasi SPSS. Yang pertama, kita masuk ke aplikasi SPSS-nya untuk membuat yang data baru, klik new, terus data, lalu kita ke variabel. Variabelnya tuh input isinya seperti ini. Dari X1 sampai Y kita salin. Jadi tinggal copy, CTRL-C, lalu kita klik paste. Untuk desimalnya itu 0. Jadi tinggal 0, 0, 0. Ya, kelebihan tinggal clear. Ya, untuk ini udah semua, kita labelnya masukin pertanyaan dari kuesioner. Kalian bisa salin yang udah ada di Excel tadi. Kalian bisa tinggal langsung klik paste. Untuk value itu isinya kayak keterangan sangat setuju, sangat tidak setuju, contohnya seperti ini. Jadi value 1 itu menunjukkan bahwa kalau sangat tidak setuju. F. Kalau 2 tidak setuju. Kalau 3 netral. Ini kalian bisa sesuaikan dengan kuesioner atau data yang kalian dapat. Ini 4, artinya sangat setuju. Dan 5 sangat setuju. Oke. Nah, daripada capek-capek kan isinya, kita bisa langsung salin. Oke, kita sip. Kita udah. Nah, untuk totalnya itu harusnya non. Jadi tinggal salin lagi. Tapi untuk total itu value-nya harus non. Nah, untuk measure-nya itu harus ordinal. Jadi kita daripada harus capek-capek satu-satu ordinal, bisa langsung salin. Nah, untuk totalnya kita gantinya scale. Oke, udah semua. Langsung ke data view. Nah, ini untuk ininya kita salin lagi dari Excel hasil kuesionernya, hasil responder dari orang-orang setuju sama tidak setuju itu. Kita tinggal salin semua. Oke, baru kita bisa langsung cek, analyze valid nggak validnya sebuah data. Untuk selanjutnya, untuk mengecek validnya, saya bisa disambung dengan teman saya, Lisna. Saya akan menjelaskan tutorial uji instrumen terbagi menjadi 2, yaitu uji variabel sama uji reliability. Yang pertama, uji variabel, kita klik analyze, correct, bivariate, X1, kita pindahi ke variabel. Untuk checklistnya nggak usah diapa-apain, klik OK. Di sini ada Bayesian correlation sama sig sama n. Kita lihatnya di bagian totalnya. Ada yang tidak valid. Kenapa tidak valid? Bintang 2 itu dinyatakan valid. Kalau bintang 1 itu belum tentu dinyatakan valid. Kita harus melihat dari tabel R. Dan di sini di nomor 3 ini tidak valid, jadi kita menghapus data yang nomor 3 ini. Caranya itu di Excel, kita hapus yang X1 yang ketiga, klik, kita delete, nominalnya kita paste, masukkan ke data yang tadi di totalnya. Di data 3-nya kita hapus dulu, clear, dan di data view-nya totalnya
Sudah seperti ini, kita lanjutkan yang kedua, yaitu analyze, correlate, bivariate. Ininya kita pindahin dulu. Karena kita mencari X2. Oke, kita pindahin ke variabel kayak tadi. Terus kita klik OK. Di sini bintangnya 2 semua. Itu tandanya valid. Lalu kita klik analyze, kita nyari yang Y. Seperti kayak tadi, correct. Ininya kita pindahin dulu. Kita pindahin ke variabel. Klik OK. Kita cek kembali di bagian person relation 2 semua. Ini dinyatakan valid. Selanjutnya yang bagian 2 itu uji reliabilitas. Klik menu analyze, terus scale, terus reliabilitas analyze. Kita mencari X1 dulu, kita blok X1-nya. Oke, kita pindahin ke item. Untuk modelnya alpha, ada tulisan statis, kita klik. Untuk description for-nya ini aja, scare if item delete, klik continue, klik OK. Oke, hasil Corable alfanya 755, itu udah melebihi standarnya reliabilitasnya. Karena reliabilitasnya standarnya itu 0,60. Sedangkan ini 0,755. Itu ditandanya valid. Terus kita nyari yang X2 itu sama kayak tadi. Scale, reliability analysis. Ini kita pindahin. Masukkan ke item. Kita lihat statisnya. Udah otomatis ya. Kita continue. Klik OK. Kita lihat. Di atas juga berarti valid juga. Yang X2-nya. Sekarang kita nyari yang Y. Y-nya sama seperti kayak tadi. Scale, reliability analysis. Ini kita pindahin dulu. Pindahin. Oke, kita yang Y. Kita masukkan ke item. Kita lihat lagi statisnya. Sama, udah otomatis. Kita klik OK. Lihat. Dan hasilnya valid. Karena semuanya di atas 0,60. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas. Yang pertama kita ke analyze, lalu kita ke bagian regression, kita ke bagian linear, lalu kita masukkan di kolom dependent, kita masukkan total Y, dan di kolom independent kita masukkan total X1 dan juga X2. Lalu kita ke bagian save. Di bagian kolom residuals kita checklist yang unstandarized. Lalu kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita kembali lagi ke menu analyze. Lalu kita ke bagian non-parametric test. Submenu legacy dialogs. Lalu kita pilih yang one sample.
yang one sampel KS. Lalu kita masukkan yang unstandardized. Kita pindahkan ke sini. Lalu kita klik OK. Dan nanti akan keluar hasilnya seperti ini. Untuk SIG-nya ada 0,200. Karena dia lebih besar dari 0,05, maka uji normalitasnya lolos. Berikutnya kita akan melakukan tes uji multikolonialitas. Pertama kita ke menu analyze, lalu kita ke bagian linear regression, lalu kita ke linear seperti ini. Kemudian kita ke kolom statistics, dan di bagian collinearity diagnostika kita checklist, dan di bagian covariance matrixnya juga kita checklist. Kemudian kita klik continue, seperti ini sudah, lalu kita klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat SIG-nya adalah 0,445. Karena dia lebih besar daripada 0,10, maka datanya ini lulus uji multikoliniaritas. Oke, sekian cara untuk uji normalitas dan uji multikoliniaritas. Selanjutnya, saya akan melakukan uji heteroskedastisitas. Yang pertama, kita akan memilih menu Analyze, lalu Regression, klik Linear. Setelah itu akan muncul tampilan dialog dengan nama Linear Regression, dan kita akan masukkan variabel mata kuliah akuntansi atau Y ke kolom dependent. Masukkan, lalu kolom independence-nya kita masukkan variabel kecerdasan intelektual atau X1 dan teknologi sistem informasi akuntansi atau X2. Lalu kita klik statistik, kita hilangkan tanda centang dari covariance matrix dan collinearity diagnostic. Continue, lalu klik save. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, lalu pada bagian residual undeteriorized kita centang, lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Kemudian untuk membuat variabel ABS-RES yang akan digunakan di uji Glaser, kita akan memilih menu transform, compute variable, tampilannya akan seperti ini, lalu pada target variabel kita ketik ABS underscore res, lalu pada kolom numeric expression-nya kita ketik ABS, buka kurung, kita klik undeteriorized, maka akan langsung muncul ABS, buka kurung res underscore 1, lalu kita tutup kurung. Selanjutnya kita akan melakukan uji Glaser untuk persamaan regresi kecerdasan intelektual X1 dan teknologi sistem informasi akuntansi X2 terhadap absolute residual atau ABS-RES dengan cara kita perlu pilih menu Analyze, Regression, lalu klik Linear. Akan muncul tampilan seperti ini lagi. Kita akan keluarkan variabel mata kuliah akuntansi atau Y, lalu kita ganti dengan ABS-RES. Kemudian kita klik Save. Lalu pada tampilan ini kita akan hilangkan tanda centang pada residual bagian undeteriorized, lalu kita klik Continue. Lalu kita klik OK untuk melihat hasil output SPSS-nya. Jadi kesimpulannya dapat kita lihat hasil SIG sebesar 0,733 yang berarti lebih besar dari 0,05. Artinya lulus uji heteroskedastisitas dan uji hetero sudah selesai. Selanjutnya ada persamaan regresi berganda. Yang pertama ada uji korelasi. Untuk melakukan uji korelasi, kita bisa klik Analyze, kemudian Regression, Linear. Pada bagian ini kita pindahkan bagian dependent ABS-RES menjadi variabel Y. Kemudian klik OK. Seperti yang kita ketahui, nilai AJS R² yaitu 0,383, di mana X1 pengaruh kecerdasan intelektual, X2 penggunaan teknologi informasi akuntansi memberikan dampak sebesar 36,3% untuk nilai Y mata kuliah akuntansi
sedangkan 63,7% dipengaruhi oleh faktor lain. Selanjutnya ada uji regresi berganda. Pada bagian ini kita menggunakan tabel koefisien A, di mana nilai koefisien sebesar 9,375 dengan nilai positif yang berarti X1, pengaruh kecerdasan intelektual, X2, penggunaan teknologi informasi akuntansi, maka Y, mata kuliah akuntansi, akan mengalami peningkatan sebesar 937,5%. Untuk nilai koefisien beta variabel X1, pengaruh kecerdasan intelektual sebesar 0,409. Jika mengalami peningkatan 1%, maka variabel Y mata kuliah akuntansi akan mengalami peningkatan 40,9%. Untuk nilai koefisien beta variabel X2, penggunaan teknologi informasi akuntansi sebesar 0,160. Jika mengalami peningkatan 1%, maka variabel Y mata kuliah akuntansi akan mengalami peningkatan sebesar 16%. Oke, untuk selanjutnya aku akan membahas untuk uji F. Jadi sebelumnya definisi dari uji F itu adalah nilai yang didapatkan suatu menjalankan uji ANOVA atau analyze regresi untuk menguji hipotesis apakah variasi dari sebuah populasi normal dengan variasi dari populasi normal lainnya. Jadi di sini diketahui F hitungnya adalah 11,853, yaitu kita harus mencari F table. Apakah F table itu lebih besar atau lebih kecil dari F hitung? Pertama-tama kita ke Excel untuk menghitungnya. Diketahui N itu 36. Kenapa 36? Karena responden dari all data ini ada 36 dan variabel itu 3, karena itu dari rumus uji F, maka 36 variabel 3 itu karena ada X1, X2, dan Y. Dan kalau probabilitas itu minimalnya adalah 0,05. Maka kita harus cari rumus F dulu. Sama dengan F INV RT yang ini, lalu pilih C6 yang itu probabilitasnya, titik koma, selanjutnya itu 2. Kenapa 2? Karena 3 dikurang 1, jadi itu rumusnya dikurang variabel dikurang 1, yaitu 2, lalu titik koma, dan 36 dikurang 3, yaitu dari variabel, maka hasilnya 33, terus tutup kurung, enter. Nah, hasil F table-nya yaitu 3,28491,765. Maka jika F hitung itu lebih besar 773, F hitung lebih besar 11,853 dibanding F table yaitu 3,284, jadi F hitung lebih besar dibanding F table, maka atau sig-nya itu 0. Minimal itu kan tadi 0,05. Berarti lebih besar sig, maka jadi F hitung lebih besar daripada F table, maka atau sig lebih kurang dari 0,05. X1 itu pengaruh kecerdasan intelektual, lalu ada penggunaan teknologi informasi akuntansi, maka HA diterima. Kesimpulannya, kecerdasan intelektual dan penggunaan teknologi informasi akuntansi berpengaruh terhadap tingkat pemahaman mata kuliah akuntansi. Untuk selanjutnya itu, untuk uji T, definisinya adalah uji statistik T adalah tes statistik yang dipergunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis yang menyatakan bahwa di antara dua buah min sampel yang diambil secara random dari populasi yang sama tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Uji T itu kita ngambil dari koefisien. Kita seperti tadi, kita mencari nilai T table-nya. Lalu untuk mencari T, rumusnya yaitu sama dengan T INV ini C6 yang probabilitas 0,05, titik 2, 34. Kenapa 34? N dikurang 2. Jadi 36 dikurang 2, 34. Lalu enter. Maka hasil F table-nya yaitu
min 1,6909243. Maka nilai T hitung variabel lebih besar dibanding T-table, maka kecerdasan intelektual atau X1 mempengaruhi tingkat pemahaman mata kuliah akuntansi atau Y. Lalu kesimpulan selanjutnya, nilai T hitung variabel X2 lebih besar lagi dibanding T-table. T hitung, ini kan T hitung, bakal lebih besar dari T-table yang tadi kita cari di Excel. Jadi kesimpulannya, nilai T hitung variabel atau X2 penggunaan teknologi informasi akuntansi pada T-table, maka penggunaan teknologi informasi akuntansi mempengaruhi tingkat pemahaman mata kuliah akuntansi atau Y. Jadi untuk kesimpulan semuanya dari uji F dan uji T, itu kesimpulannya kecerdasan intelektual X1, penggunaan teknologi informasi akuntansi X2 berpengaruh terhadap tingkat pemahaman mata kuliah akuntansi atau Y. Oke, sekian dari tutorial yang sudah kami lakukan. Semoga bermanfaat. Sekian tutorial dari kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum